Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nur Aziza dari grup 9 akan menjelaskan mengenai pengendalian kerahasiaan privacy. Nah, latar belakang dari bab ini, setiap organisasi pasti memiliki informasi sensitif yang tak terhitung, termasuk rencana strategi, rahasia dagang informasi biaya, dokumen legal, dan perhitungan proses. Makanya, menjaga kerahasiaan kekayaan intelektual, organisasi, dan informasi serupa yang dibagi dengan rekan bisnis telah lama dikenal sebagai sebuah tujuan utama keamanan dari informasi. Ada 4 tindakan dasar yang harus dilakukan untuk menjaga kerahasiaan atas informasi sensitif. Nah, yang pertama, mengidentifikasi dan mengklasifikasi informasi untuk dilindungi. Yang kedua, mengeskripsikan informasi. Yang ketiga, mengendalikan akses atas informasi. Dan yang terakhir, melatih para pegawai untuk menangani informasi secara tepat. Privacy terbagi atas 2, ada pengendaliannya dan juga ada permasalahannya. Pengendalian autentik dan otomatisasi yang kuat membatasi orang yang dapat mengakses sistem yang mengandung informasi pribadi kita, serta tindakannya yang dapat digunakan ketika mereka diberikan akses, terutama untuk mencegah pemrograman mendapatkan akses informasi pribadi seperti nomor kartu kredit, nomor telepon, dan nomor keamanan sosial. Permasalahannya ini juga ada 2. Yang pertama ada spam, merupakan permasalahan yang terkait dengan privasi karena penerimaan sering kali menjadi target tujuan atas akses tak terotomatisasi terhadap daftar dan database email yang berisi informasi pribadi. Kejahatan yang kedua adalah pencurian identitas, penggunaan tidak sah atas informasi pribadi seorang demi keuntungan pelaku. Dalam pencurian ini juga ada 2 kejahatan. Yang pertama, kejahatan keuangan, yaitu pelaku mendapatkan pinjaman atau membuka kredit atas nama korban. Yang kedua, bahkan menjarah ke rekening korban. Nah, American Institute of Certified Public Accountant dan Canadian Institute of Chartered Accountant mengembangkan 10 prinsip-prinsip privacy yang diterima secara umum. Yang pertama ada manajemen, yang kedua pemberitahuan, yang ketiga pilihan dan persetujuan, yang keempat pengumpulan, yang kelima penggunaan dan retensi, yang keenam akses, yang ketujuh pengungkapan pihak ketiga, yang ke-8 keamanan, yang ke-9 kualitas, dan yang terakhir pengawasan dan kebijakan. Enskripsi. Di sini, pengendalian preventif yang dapat digunakan untuk melindungi baik kerahasiaan maupun privasi. Enskripsi juga memperkuat prosedur autentikasi dan memainkan sebuah pesan esensial untuk memastikan dan memverifikasi validasi transaksi e-bisnis. Jenis-jenis sistem enskripsi, yang pertama, sistem enskripsi simetris, dan yang kedua, sistem enskripsi asimetris. Sistem enskripsi simetris ini menggunakan kunci yang sama untuk mengeskripsi dan mendeskripsikan. Yang keduanya, sistem enskripsi asimetris menggunakan 2 kunci. Yang pertama, kunci public, yaitu dapat diakses secara luas, tersedia untuk siapapun. Kunci yang kedua itu private, diketahui hanya pemiliknya. Selanjutnya, hashing adalah proses mengubah plain text dengan segala ukuran dan menciptakan sebuah kode singkat yang disebut hash. Tanda tangan digital ini merupakan proses dengan 2 langkah. Langkah yang pertama, pembuat dokumen menggunakan sebuah algoritma hashing untuk menghasilkan sebuah hash dari dokumen aslinya. Langkah yang kedua, pembuat dokumen menggunakan kunci private-nya untuk menginskripsi hash yang dapat dibuat pada langkah 1. Hasilnya, hash yang terinskripsi merupakan sebuah tanda tangan yang terikat secara legal atau hukum. Selanjutnya ada sertifikat digital dan infrastruktur kunci publik, di mana dokumen elektronik yang mengandung kunci publik milik entitas dan menerangkan identitas pemilik kunci publik tersebut. Sertifikat digital juga diterbitkan oleh sebuah organisasi yang disebut dengan otoritas sertifikat atau Certificate Authority dan mengandung tanda tangan digital otoritas sertifikat di dalamnya untuk membuktikan keasliannya. Selanjutnya ada Virtual Private Network atau VPN. Mengapa dinamakan demikian? Karena ia menyediakan fungsionalitas sebuah jaringan aman yang dimiliki secara private, tanpa biaya lini, telepon yang dibebankan, dan perlengkapan komunikasi lainnya. Dampaknya akan menciptakan saluran komunikasi private yang disebut dengan tunnel, yang dapat diakses hanya oleh pihak-pihak yang memiliki kunci enskripsi dan deskripsi yang sesuai. Pastinya juga aman.
Sekian dari penjelasan saya mengenai bab 9 ini. Terima kasih. Maaf jika banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.